Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum-hukum berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di malam hari yang mulia ini kita akan meneruskan kajian kita, dan insya Allah kita akan membahas tentang perbedaan antara rukun dengan syarat, serta akan kita sebutkan syarat-syarat untuk kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di dalam ibadah tersebut kita akan menemui yang namanya rukun dengan yang namanya syarat. Namun terkadang kita bingung apa perbedaan antara rukun dengan syarat tersebut, sehingga kadang kita mengetahui bahwasanya syarat ini begini, rukun ini begini, namun kita tidak bisa membedakan antara syarat dengan rukun tersebut. Maka insya Allah di malam hari yang mulia ini kita akan bedakan di mana perbedaan antara syarat dengan rukun. Yang pertama, rukun. Menurut bahasa, rukun itu adalah tiang. Dalam artian, tiang itu sebagai pengganjal suatu bangunan yang ada di atasnya. Maka tidaklah terjadi suatu bangunan itu menjadi kokoh kecuali ada tiang yang mengganjal. Begitupun dengan ibadah kita. Ketika kita ingin ibadah kita menjadi kokoh, ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada rukun yang mengganjal daripada tiang kita. Ketika rukun ini tidak ada di dalam ibadah kita, maka ibadah kita pun akan menjadi hancur lebur layaknya bangunan yang tidak ada tiang untuk pengganjalnya. Adapun syarat, adapun menurut istilah, rukun adalah malladzi yalzamuhul wujud al-wujud walladzi yalzamuhul adam al-adam wa huwa dakhil al-ibadah. Yang dimaksud dengan rukun menurut orang-orang ahli usul fikih adalah segala sesuatu yang apabila rukun tersebut ada di dalam suatu ibadah, maka ibadahnya menjadi sah atau menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan ibadah tersebut dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalzamuhul adam al-adam. Dan begitu pun ketika suatu ibadah yang kita lakukan tidak ada rukun di dalamnya yang kita kerjakan, atau ada salah satu rukun daripada rukun-rukun ibadah tersebut yang kita tinggalkan, maka ibadah yang kita kerjakan tersebut dianggap tidak sah menurut orang-orang ulama syar'i. Wa huwa dakhilal ibadah. Dan yang namanya rukun itu ada di dalam ibadah. Maka rukun tidak mungkin ada kecuali ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Dan ketika kita mengerjakan ibadah tersebut, kita pakai rukunnya, maka ibadah kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tinggalkan rukunnya, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi daripada standar yang telah Allah atur di dalam ibadah tersebut. Adapun syarat, yang dimaksud syarat menurut bahasa yaitu adalah al-alamah, sebuah tanda. Maka menurut bahasa syarat itu berarti sebuah tanda. Dalam artian apabila seseorang memenuhi daripada syarat-syarat kriteria yang Allah telah sebutkan dan Allah telah atur dalam sebuah ibadah, maka dia adalah tanda-tanda orang yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah tersebut. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud syarat adalah malladzi yalzamuhul adam al-adam walladzi yalzamuhul wala yalzamuhul wujud al-wujud wal adam. Yang dimaksud dengan syarat menurut ilmu usul yaitu adalah apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam sebuah ibadah,
maka ibadah tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah. Akan tetapi ketika seseorang memenuhi daripada syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Yang pertama, dia melakukan ibadah tersebut, dan yang kedua, dia tidak melakukan ibadah tersebut. Karena kenapa? Karena syarat bukan bagian daripada ibadah. Ada orang yang telah memenuhi syarat, akan tetapi waktu ibadahnya belum datang, sehingga syarat untuk melaksanakan ibadah tersebut tidak bergantungan dengan ibadah tersebut. Itulah perbedaan antara rukun dengan syarat. Selanjutnya, di dalam ibadah berpuasa ada yang namanya syarat-syarat untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Dan di dalam syarat ibadah puasa terbagi menjadi dua syarat. Yang pertama adalah syarat sah untuk melaksanakan ibadah puasa, dan yang kedua adalah syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah perbedaan kedua syarat tersebut? Yang pertama, yang dimaksud dengan syarat sah untuk melaksanakan ibadah puasa ialah sebuah syarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratkan kepada seluruh manusia yang ingin beribadah kepada Allah, dan ketika mereka memenuhi syarat tersebut maka ibadahnya dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dimaksud dengan syarat sah di dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan syarat wajib untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yaitu apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat daripada kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tersebut mendapatkan khitab atau mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, lalu dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika puasanya tersebut sesuai daripada syarat-syarat sahnya ibadah puasa tersebut, maka puasanya menjadi sah. Akan tetapi ketika seseorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memenuhi daripada syarat-syarat sah untuk diterimanya ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak sah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan sebutkan satu persatu daripada syarat tersebut. Yang pertama yaitu adalah syarat sah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kapan kita dianggap sah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Maka kita harus memenuhi 4 syarat yang akan kita sebutkan berikut ini. Yang pertama adalah Islam. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib hukumnya harus bagi dirinya dalam keadaan Islam min tulu'il fajar ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka tidak boleh bagi seseorang kafir yang dimana di siang hari mereka dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika itu mereka ingin melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena mereka tidak memenuhi daripada syarat sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun orang yang murtad, yaitu orang yang tadinya beragama Islam lalu dia keluar dari agama Islam untuk mensekutukan Allah. Ketika mereka murtad di siang hari, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, ketika mereka tetap melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari, padahal di siang hari tersebut mereka dalam keadaan murtad, maka ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Adapun perbedaan antara orang yang murtad dengan orang yang kafir, yaitu nanti ketika mereka keluar daripada bulan suci Ramadan. Orang yang tadinya kafir lalu mereka masuk Islam, dan selama kafirnya mereka meninggalkan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mereka masuk dalam agama Islam, mereka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengqadha segala puasa yang telah mereka tinggalkan sebab kekafiran mereka. Beda halnya dengan orang yang murtad. Ketika orang itu keluar dari agama Islam untuk mensekutukan Allah, lalu mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika mereka telah keluar dari bulan suci Ramadan lalu mereka masuk lagi ke dalam agama Islam, maka kewajiban bagi mereka untuk mengqadha daripada jumlah puasa yang mereka tinggalkan selama mereka dalam keadaan murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Kenapa seperti itu ada perbedaan? Ya, karena orang yang kafir itu memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu murni atas kebodohan mereka. Sedangkan orang-orang yang murtad, tadinya mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah, akan tetapi karena hawa nafsunya di dalam dirinya tersebut yang meracuni dirinya, sehingga mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih pantas bagi mereka hukuman yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang kafir. Yang kedua, syarat sah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah al-akal, yaitu seseorang harus mempunyai akal. Maka tidak sah bagi orang yang hilang akalnya di siang hari ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Orang yang hilang akalnya ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah al-junun, yaitu orang yang gila. Yang kedua adalah al-igma, yaitu orang yang pingsan. Dan yang ketiga adalah as-sakran, yaitu orang yang mabuk. Dari 3 jenis hilang akal ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Adapun orang yang junun, yaitu orang yang gila, dikatakan apabila terjadi sebuah kegilaan kepada seseorang yang sedang berpuasa di siang hari, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedetik dia gila pada siang hari di bulan suci Ramadan, maka puasanya menjadi batal dan dianggap tidak sah. Adapun untuk orang yang sakran, yaitu orang yang mabuk, ataupun orang yang igma, yaitu orang yang pingsan, maka hukumnya berbeda menurut ulama ahlul fikih, di mana mereka mengatakan bahwasanya orang yang mabuk ketika di siang hari mereka mabuk, atau di siang hari mereka igma, yaitu pingsan, maka puasanya dianggap tidak sah apabila pingsannya min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Apabila pingsannya tersebut atau mabuknya tersebut dari mulai tulu'il fajr, yaitu terbitnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Itu menurut ulama fikih, yaitu menurut al-Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, dilihat faktor daripada mabuknya dia ataupun pingsannya dia. Kalau seandainya dia pingsan karena sengaja ataupun dia mabuk karena sengaja, maka enggak perlu kita mensyaratkan bagi orang tersebut dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan mabuk dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi kalau memang mereka melakukan sengaja dengan cara pingsan sengaja ataupun mabuk sengaja, maka walaupun hanya sebentar saja dia dalam keadaan pingsan atau mabuk dalam keadaan sebentar saja di bulan suci Ramadan, yaitu di siang hari, maka puasanya dianggap tidak sah. Itu menurut al-Imam Ibnu Hajar. Tergantung sebab apa dia pingsan dan sebab apa dia mabuk. Dan syarat yang ketiga untuk dianggap sahnya seseorang yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu adalah an-naqa'u minal haid wan nifas. Dan ini syarat khusus untuk seorang perempuan. Maka seseorang perempuan yang mereka ingin beribadah puasa kepada Allah dan puasanya ingin dianggap sah menurut syariat, maka mereka harus memenuhi syarat ini, yaitu dia harus dalam keadaan suci, dalam artian mereka tidak haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Apabila mereka sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan min tulu'il fajr ila ghurubis syams, namun sebelum sampai ghurubis syams, beberapa menit sebelum sampai ghurubis syams, walaupun hanya 1 menit sebelum azan maghrib, datang waktu haid untuk dirinya, keluar darah dari kemaluannya, maka puasa yang telah ia kerjakan dari mulai tulu'il fajr sampai 1 menit sebelum melaksanakan buka puasa dianggap tidak sah dan wajib diqadha bagi dirinya. Yang keempat, syarat sah untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Seseorang yang ingin melaksanakan ibadah puasa harus mengetahui apakah waktu ketika mereka berpuasa itu adalah waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Karena kenapa? Ada beberapa waktu yang sekiranya mereka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mereka ketika berpuasa pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dan yang kedua adalah ketika mereka berpuasa yaitu di ayyamut tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Maka ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus tahu waktu-waktu mana saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa? Seandainya mereka melaksanakan ibadah puasa pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 4 syarat ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa dan ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah memenuhi daripada 4 syarat yang tadi telah kita sebutkan, yaitu al-Islam, yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas bagi perempuan, dan yang keempat adalah kita mengetahui tentang waktu-waktu yang diperbolehkan untuk ibadah puasa kepada Allah. Maka ketika kita memenuhi 4 syarat tersebut, kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, puasa kita dianggap sah menurut agama Islam. Selanjutnya yaitu adalah syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kapankah syarat wajib itu ada? Maka syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah ada 5 perkara. Yang pertama, orang itu harus dalam keadaan Islam. Maka ketika seseorang itu dalam keadaan agama Islam, wajib bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Tidak ada satu ibadah pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh seorang manusia dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jalurnya dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Karena kenapa? Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat yang paling pertama adalah mereka harus masuk Islam. Maka dari itu syarat wajib daripada untuk kita melaksanakan ibadah puasa, pertama harus Islam. Ketika seseorang telah masuk Islam, ketika seseorang telah dalam keadaan Islam, maka dia mendapatkan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Syarat yang kedua, syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yaitu adalah al-mukallaf, orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah akil, yaitu orang yang berakal, dan yang kedua adalah al-baligh, yaitu orang yang udah akil baligh. Maka kita pelajari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan daripada orang-orang yang telah baligh. Karena kenapa? Ketika kita mempunyai keluarga, ketika kita mempunyai sahabat, ketika kita mempunyai anak, yang dimana anak itu dalam keadaan berakal, yang dimana anak itu udah dalam keadaan baligh, maka wajib bagi kita sebagai orang tuanya untuk memerintahkan anak tersebut memenuhi daripada panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Telah ada hukum kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Adapun orang yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika anak yang masih kecil itu umurnya masih dalam keadaan 7 tahun, maka wajib bagi ibunya untuk memerintahkan anak tersebut berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita hanya sekedar memerintahkan dan memotivasi anak tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun anak tersebut belum akil baligh, walaupun anak tersebut belum wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi kita sebagai orang tua wajib untuk membiasakan anak kita agar mereka terbiasa dalam beribadah kepada Allah dimulai dari usia mereka yang masih belia. Yang kedua, ketika mereka telah beranjak di usia 10 tahun, maka wajib bagi orang tua bukan hanya sekedar menyuruh mereka. Kalau menyuruh itu pada fase mereka umur 7 tahun. Maka ketika mereka, anak-anak kita telah berada di umur 10 tahun, wajib bagi orang tua yang dimana mereka mempunyai anak, selain mereka memerintahkan kepada anak tersebut untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka pula wajib untuk memukul anak tersebut ketika anak tersebut tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi untuk pemukulan anak tersebut telah diatur oleh agama.
tidaklah sembarangan anggota tubuh daripada anak kita boleh kita pukul, melainkan ada beberapa anggota saja yang boleh kita pukul, yang salah satunya adalah telapak tangan ataupun telapak kaki. Dan pukulan yang kita lakukan kepada anak kita itu bukanlah pukulan yang menyakitkan dia, akan tetapi pukulan yang hanya untuk mengingatkan dirinya agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga untuk seseorang diwajibkan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-itaqah. Apakah al-itaqah tersebut? Itaqah itu adalah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka itaqah dibagi menjadi dua. Yang dimaksud dengan kemampuan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemampuan menurut indera. Ya, apa yang dimaksud dengan kemampuan menurut indera? Yaitu badannya sehat, enggak dalam keadaan sakit, badannya enggak terlalu tua, enggak terlalu lemes. Maka ketika seseorang yang mereka bukan terlalu tua, yang mereka dalam keadaan sehat, yang mereka tidak dalam keadaan sakit, maka telah ada pada dirinya perintah suatu kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Beda halnya dengan kita misalnya mempunyai seorang kakek yang dia udah tua bangka, yang dia udah sangat sepuh sehingga jalannya aja udah susah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa? Dia digolongkan termasuk orang-orang yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah yang menurut syar'an, kemampuan menurut syar'an. Apa yang dimaksud dengan kemampuan menurut syar'an? Yaitu seseorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa menurut syariat adalah orang yang tidak haid dan juga tidak nifas. Karena kenapa? Orang yang haid ataupun orang yang nifas, walaupun pada hakikatnya mereka mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka dianggap tidak mampu menurut syariat. Karena kenapa? Seandainya mereka melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud dengan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat yang keempat, untuk kita sah atau kita mempunyai kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu adalah sehat. Maka wajib bagi seseorang yang merasa dirinya sehat, yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya tidak sakit, yang merasa dirinya tidak loyo, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan perintah atas kewajiban berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan ketika orang yang sakit, memang mereka ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi sakit yang bagaimana? Enggak cuman pilek, dia tiba-tiba enggak puasa, atau mungkin dia pusing, dia tiba-tiba enggak puasa, atau dia dalam keadaan capek, dia tiba-tiba enggak puasa, atau dia dalam keadaan sakit gigi, dia enggak puasa. Karena kenapa? Sakit-sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah puasa itu ada kriterianya sendiri. Yang pertama, apabila seseorang yang sakit ketika datang bulan suci Ramadan dan sakitnya itu tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka ketika seseorang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh yang telah dikatakan oleh para orang-orang ahli medis, maka orang tersebut tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang dimaksud sakit itu yang bagaimana? Apabila mereka tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka sakitnya itu makin parah. Maka ketika seseorang yang apabila dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia sakitnya makin parah, dia ini tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tipe sakit yang ketiga yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melaksanakan ibadah puasa adalah sakit yang apabila dia berpuasa maka sakitnya makin parah dan sembuhnya makin lama. Maka ketika seseorang yang sakit, walaupun dia mampu untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kata dokter dikatakan kepada dirinya, kalau seandainya dia memaksakan untuk berpuasa kepada Allah, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, tubuhnya makin sakit. Yang kedua, sembuhnya makin lama. Maka seseorang yang seperti ini, dalam keadaan sakit seperti inilah seseorang yang tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan syarat yang terakhir, yaitu syarat yang kelima untuk kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah al-mukim. Apa yang dimaksud dengan al-mukim? Al-mukim adalah seseorang yang berdiam diri di rumahnya
atau seseorang yang tidak melaksanakan perjalanan yang jauh, yaitu sejauh 82 km. Adapun perjalanan yang dimaksud di dalam hukum-hukum Islam tersebut adalah perjalanan yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perjalanan dan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, yaitu sejauh 82 km, kita lihat perjalanan mereka dari rumah keluar sampai tujuan mereka. Dengan tujuan apa? Apakah itu karena safar wajib? Apakah itu karena safar sunnah atau safar mubah? Ataukah itu karena safar yang haram? Ketika mereka melaksanakan safar yang begitu jauh, yaitu selama sejauh 82 km, dan safarnya itu merupakan safar wajib ataupun safar mubah, maka dia ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Beda halnya dengan seseorang yang melaksanakan perjalanan jauh, walaupun perjalanan yang dia tempuh begitu jauh, lebih daripada 82 km, akan tetapi ketika perjalanan itu dianggap safar haram, yaitu safar perjalanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dirinya tetap wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah itu safar wajib? Safar wajib adalah seseorang yang melaksanakan perjalanan begitu jauh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti orang yang sedang mondok, ya kan? Mungkin mereka ingin pasaran ngaji dan mondoknya jauh di Jawa Timur atau di daerah-daerah yang sangat jauh dari rumahnya. Ketika mereka keluar dari rumahnya, melaksanakan perjalanan yang jauh, yaitu sejauh 82 km minimal, dan safarnya itu dengan tujuan untuk menuntut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa? Tidak wajib bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa, melainkan wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasa tersebut di kemudian hari. Dan yang kedua yang dimaksud dengan safar sunnah adalah ketika dia melaksanakan perjalanan yang jauh dan itu untuk kebutuhan yang sunnah. Seperti apa kebutuhan sunnah itu? Mencari nafkah, misalnya dia itu sedang misalnya sunnah itu untuk bukan berrekreasi, ya kan? Dia melakukan perjalanan untuk silaturahim. Dia silaturahim kepada teman-temannya, maka safar itu disebut safar sunnah. Ya kan, dia perjalanannya begitu jauh, maka dia nggak wajib bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Beda halnya seseorang yang melakukan safar haram. Apa yang dimaksud dengan safar haram? Mereka melaksanakan safar, yaitu perjalanan yang begitu jauh, sejauh 82 km minimal, dari mulai keluar rumahnya sampai tujuannya, dan tujuannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh untuk judi, sebagai contoh untuk menemui kekasihnya, ini termasuk safar-safar yang haram. Maka nggak boleh orang-orang yang melaksanakan safar haram tersebut melaksanakan ibadah puasa. Karena kenapa? Tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan karena kenapa? Orang yang melaksanakan safar haram ini, maka tetap wajib bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa walaupun dia sedang melaksanakan safar atau perjalanan yang begitu jauh. Karena kenapa? Orang yang melaksanakan safar haram tidak gugur baginya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua syarat daripada safar tersebut, yaitu ketika safar yang dia lakukan dimulai dari sebelum tulu'il fajar. Hendaknya dia keluar dari rumah sebelum datang waktu imsak. Maka ketika seseorang melaksanakan perjalanan yang begitu jauh dari rumahnya sampai tujuannya lebih daripada 82 km, dilihat dia keluar dari rumahnya itu dari jam berapa. Seandainya dia keluar dari sebelum imsak datang, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Walau seandainya safar yang mereka lakukan adalah safar wajib ataupun safar sunnah dan bukan safar yang haram. Beda halnya ketika mereka keluar dari rumahnya, yaitu setelah datang waktu imsak, yaitu telah ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka walaupun mereka melaksanakan perjalanan yang jauh, mereka tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka melakukan perjalanan, yaitu setelah datangnya waktu imsak. Adapun orang-orang yang safar, lebih afdal mereka melaksanakan ibadah puasa
walaupun mereka tidak mendapatkan kewajiban ibadah puasa tersebut. Karena kenapa? Dengan satu syarat, kalau seandainya ketika mereka melaksanakan ibadah puasa tersebut tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu kerohaniannya, dan tidak mengganggu jasmaninya, maka seseorang yang melakukan safar yang begitu jauh, walaupun safarnya sangat jauh dan dia mendapatkan rukhsah atau kesempatan untuk tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalau seandainya badannya sehat, kuat, maka lebih afdal bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Beda halnya dengan seseorang yang apabila dia tetap berpuasa maka dia sakit, atau dia tetap berpuasa mengganggu jasmani ataupun rohaninya, maka lebih afdal bagi dirinya untuk tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 daripada syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah puasa, yaitu al-Islam, mukallaf, itaqah, as-sihah, dan al-mukim. Ketika seseorang telah berada pada dirinya 5 syarat ini, maka dia telah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Al-Faqir dan umumnya bagi semua yang mendengarkan daripada kajian ini. Insya Allah kita akan teruskan di malam Senin yang akan datang, insya Allah. Insya Allah kita akan teruskan di malam Senin yang akan datang atau di malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada puasa-puasa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang taat kepada dirinya dan taat kepada Tuhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan bahas tentang rukun-rukun dalam puasa. Kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.